Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kita akan menjelaskan media digital bernama Mathlearning. Kita akan menggunakan Mathlearning untuk mempelajari operasi bilangan perkalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrina Jelita dengan NIM 2301170, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia jurusan PGSD. Dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Zaidan dengan NIM 2308777 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di kampus UPI Purwakarta. Di sini akan ada penjelasan dari penggunaan web learning yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik teman-teman, setelah kita membuka dan mencari web Mathlearning ini, kita akan disajikan dengan berbagai macam pembelajaran matematika. Ada yang pecahan, geometri, ada pembelajaran jam, dan garis bilangan. Banyak sekali. Dan sekarang kita akan mempelajari perkalian. Jadi kita akan mengambil bidang dari number frames atau bingkai angka. Kita akan mencet nih, learn more. Oke, learn more. Habis itu kita akan go to web untuk go to aplikasi untuk mempelajari apa aja sih fitur yang ada di bingkai angka ini. Jadi di dalam bingkai angka disediakan tabel. Tabel ini digunakan untuk memasukkan fitur-fitur apa saja sih yang bisa digunakan agar anak-anak melihat secara jelas gitu. Misalnya 5 kali 4 berarti ada 4 kali angka 5. Kita bisa memasukkan bentuk kupu-kupu atau apapun yang di dalam tabel ini sehingga anak bisa menghitungnya secara langsung. Di sini pun kita akan disediakan berbagai bentuk untuk bisa menghitung perkalian tadi. Misalnya kita bisa merubah angka bulat ini menjadi persegi, bisa kupu-kupu, penguin, atau apapun itu yang dimana akan menarik perhatian anak-anak. Kita juga bisa merubah warnanya menjadi kuning, hijau, ataupun biru. Dan begitu pun di bagian bawah kita bisa merubah bentuk dan warnanya. Oke, ini kita juga akan disediakan fitur bisa menulis nih. Kita juga bisa mengetik apa contohnya, judulnya misalnya perkalian. Kita bisa menggunakan perkalian di sini. Apa sih guna huruf kapital di atas ini? Dan semakin kita pencet yang kapital, semakin besarlah huruf yang akan diberikan. Seperti itu deh. Terus nanti kita di sini juga disediakan kalkulator yang dimana kita bisa menulis soal. Contohnya apa Bu? Ini 5 dikali 4 ada berapa ya? Kita bisa menggunakan kalkulator untuk ini. Nih contoh dari 5 kali 4. Di sini kita juga disediakan pensil, bisa disediakan spidol, disediakan penghapus. Tapi kalau mau menghapus semua bisa juga kita pakai yang hapus ini. Tuh, clear. Oke teman-teman, kita di sini juga disediakan garis. Garis ini bisa kita rubah menjadi bisa berbentuk panah, bisa ditebalkan, bisa dikecilkan. Itu menggunakan fitur yang di sini. Bisa berubah warna Bu, bisa. Kita bisa mengubah warnanya menjadi kuning, hijau, hitam, seperti itu. Terus ini bisa nggak cuma berbentuk garis, bisa berbentuk persegi dan bisa yang persegi penuh, nggak cuma yang kosong, ada juga yang penuh. Begitupun lingkaran. Nih. Dan lingkaran yang penuh pun ada di sini. Seperti itu. Adapun fitur di bagian bawah kita bisa menggunakan ini. Ini gunanya untuk membersihkan semua kertas atau mengosongkan kertasnya kembali. Di sini ada yang memperbesar, memperkecil. Di sini bisa disalin. Nih, misalnya kita ini tinggal nyalin misalnya kita mau garis ada 5 garisnya, kita butuh 5 bisa, atau tabelnya kita butuh tabelnya 2 bisa, seperti itu. Tinggal di duplikat. Adapun kita mau buang ini masukin ke sampah aja, delete. Hilang, penghapus ya. Habis itu
Nah, ini buat lebih menegaskan mau pakai horizontal vertikal atau tidak, atau yang transparan saja. Kalau ini untuk Adapun fitur tanda panah ini untuk nge-save apa yang mau di-save atau melink copy untuk dibagikan ke yang lain, bisa seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian dari penggunaan math learning pada bagian bingkai angka yang bisa digunakan untuk pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Penggunaan math learning pada operasi bilangan perkalian akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kami akan mengambil perkalian, contoh perkalian 5 dikali 4. Nah, kita masukkan terlebih dahulu, menuliskan angka 5 di samping tabel ini. Nah, kita masukkan angka 5 di samping tabel yang ini. Kita masukkan angka 5. Perbesar dulu ya. Nah, lalu selanjutnya kita juga akan memasukkan angka 4 di atas tabel ini. Kita masukkan dulu ya tabel angka 4 di atas tabel ini. Nah, selanjutnya dibagaimanakan setelah seperti ini? Nah, selanjutnya kita mencari tahu dulu nih penjumlahan berapa yang menghasilkan angka 4, yaitu 2 ditambah 2 dan 3 ditambah 1 yang menghasilkan nilai 4. Nah, lalu selanjutnya saya di sini akan memasukkan angka 2 tambah 2 karena saya memilih 2 ditambah 2. Nah, ya kita tulis dulu di sini. Dua. Oke, bukan lagi sampingnya. Ya. Nah, 2 tambah 2 yang menghasilkan nilai 4. Nah, yang selanjutnya diapakan lagi? Nah, yang selanjutnya di sini kita masukkan dulu, yaitu 5 dikali 4. 5 dikali 4. Karena kita mengambil contoh perkalian 5 dikali 4, nah kita tuliskan lagi di sini 5 dikali 2. 5 dikali 2. 5 dikali 2, ini bisa diperbesar dulu ya. 5 dikali 2. Nah, lalu ditambahkan tambahkan Nah, lalu kita masukkan lagi angka yang sama, yaitu 5 dikali 2. Selanjutnya kita akan memasukkan 5 dikali 2. Nah, dan di sampingnya pun sama, 5 kali 2. Nah, sekarang kita jumlahkan 5 kali 2 itu berapa? Hasilnya itu di bawahnya ya. Nah, 5 kali 2 itu 10. 5 kali 2 10. Kita taruh di bawah perkalian tersebut. Nah, lalu selanjutnya juga sama, 5 kali 2 itu 10. Oh, ditambahkan terlebih dahulu ya. Kita tambahkan dulu. Tambahkan. Nah, selanjutnya juga sama, ini 10. Sini kita tambahkan juga 10.
Nah, maka hasilnya berapa? 10 ditambah 10 yaitu 20. Sama dengan 20. Perbesar dulu. Nah, lalu setelah itu diapakan? Nah, kita buktikan nih, apakah hasil dari yang sudah kita masukkan ini, apakah benar hasilnya 20, 5 dikali 4 itu. Nah, mari kita buktikan dengan tabel ini. Nah, bisa kita ambil contoh ya, di sini banyak juga contoh-contohnya, bisa memasukkan gambar dan warna apa saja gitu. Nah, di sini saya akan memasukkan gambar penguin sebanyak 10 penguin. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kenapa di sini memasukkan penguin sebanyak 5 kali? Nah, karena di sini kita bisa lihat ya gitu, kita mengambil perkalian 5 dikali 4. Nah, kita memasukkan penguin ini sebanyak 5 ke bawah dan 4 ke samping dalam tabel di dalam ini. Lalu selanjutnya kita masukkan kupu-kupu ya sebanyak sama ya gitu. Sini kita masukkan kupu-kupu sama seperti sampingnya. Kenapa di sini saya mengambil 10 penguin dan 10 kupu-kupu agar membedakan gitu. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa 2 ditambah 2 itu 4. Nah, jadi 2 ke samping penguin dan 2 selanjutnya. Apakah hasil 20 ini benar? Nah, lalu kita coba hitung bersama-sama. Yang pertama kita hitung penguin terlebih dahulu. Ada berapakah penguin ini? Nah, jadi penguin ini ada 10 dan si kupu-kupu ini ada 10. Jadi kita bisa tambahkan 10 ditambah 10 yaitu 20 dan hasilnya itu 20. Maka terbukti bahwa 5 dikali 4 itu hasilnya 20. Nah, selanjutnya tadi kan sudah saya beritahu ya bahwa 3 tambah 1 pun bisa gitu karena hasilnya 4. Nah, sekarang kita buktikan gitu apakah 3 kali 1 itu bisa gitu. Nah, yang pertama kita ganti terlebih dahulu ya, ininya dengan 3, dengan angka 3. Nah, lalu di sampingnya itu diganti dengan angka 1. Angka 1. Nah, selanjutnya mari kita buktikan apakah 3 ditambah 1 itu bisa. Nah, selanjutnya kita masukkan dulu nih di sini 5 dikali 3. 5 kali 3. Nah, di sampingnya itu 5 dikali 1. 5 dikali 1. Oke, 5 dikali 1. Nah, mari kita jumlahkan. 5 dikali 3 itu 15. 15 dan 5 dikali 1 itu adalah 5. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan. Nah, dari 5 ditambah 5 yang hasilnya itu 20. Nah, apakah benar 5 hasil dari perkalian tersebut ini bisa menggunakan 3 ditambah 1? Nah, mari kita buktikan. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu gitu di tabel ini.
Nah, tadi kan kita sudah memasukkan 2 penguin ke samping itu sebanyak 10. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi 5 penguin lagi gitu. Nah, jadi di sini kan 5 dikalikan dengan 3. Nah, maka di sini pun sama gitu. Di tabel ini kita memasukkan 3 ke samping penguin dan 5 penguin ke bawah. Jadi totalnya itu ada 15 penguin dan 5 kupu-kupu. Nah, dari mana 5 kupu-kupu? Karena 5 dikalikan 1. 5 dikalikan 1 itu hasilnya 5. Nah, maka kupu-kupu ini hanya dimasukkan sebanyak 5 kupu-kupu. Nah, jadi maka hitunglah apakah 5 dikali 4 itu hasilnya 20. Nah, maka kita menghitung saja ini. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya, di sini ada 15 penguin dan 5 kupu-kupu. Nah, kita jumlahkan saja. 15 ditambahkan 5 gitu. 15 ditambah 5 hasilnya itu 20. Nah, maka sudah terbukti bahwa 3 menggunakan 3 tambah 1 yang menghasilkan jumlah 4 pun bisa gitu. Tidak hanya 2 ditambah 2. Jadi 3 ditambah 1 pun bisa seperti itu. Baik, dirasa cukup. Mungkin sekian dari saya dengan penjelasan materi ini dengan menggunakan web ini. Sekian dari saya. Baik teman-teman semua, sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.